Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya cintai, semoga sehat selalu dimanapun berada. Hari ini sebelum kita mulai saya mau tanya dulu. Bapak Ibu sedang nonton dari kota mana? Silakan tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang dari Surabaya, Makassar, Medan, atau dari kampung halaman kecil yang indah sekali. Saya senang sekali kalau bisa kenal lebih dekat. Bapak Ibu, hari ini saya mau bahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, tapi banyak orang tidak sadar bahayanya. Banyak orang pikir makan sayur itu selalu aman. Tapi apakah benar semua sayur aman untuk lansia? Atau justru ada sayur yang diam-diam bisa membuat ginjal bekerja terlalu keras? Saya tahu ini agak mengejutkan, tapi percayalah topik ini bisa menyelamatkan kesehatan Bapak Ibu dan keluarga. Maka tolong tonton sampai selesai ya. Dan seperti biasa hari ini saya tidak sendirian. Ada seorang tamu istimewa yang sudah saya ajak ngobrol dari tadi dan ceritanya sangat menarik. Namanya Ibu Rukmini, usianya 63 tahun, tinggal di Depok. Dan beliau adalah seorang nenek yang aktif, suka berkebun, dan katanya sangat suka memasak sayur. Ibu Rukmini hari ini bergabung bersama kita lewat sambungan audio. Assalamualaikum dokter, assalamualaikum Bapak Ibu semua. Aduh, saya senang sekali bisa diajak di acara ini. Jadi dokter, saya mau cerita sedikit. Dekat rumah saya itu baru buka satu nongtrai sayur mayur organik. Tempatnya bagus banget, bersih, tertata. Jadi kemarin saya mampir mau beli sayur segar. Tapi waktu saya masuk, ada karyawan yang senyum dan bilang, "Ibu, kalau untuk usia lanjut, pilih sayur-sayur yang ada di bagian sebelah sini ya." Saya langsung bingung dokter. Saya pikir sayur itu ya sayur saja. Mau umur berapapun kan sayur sehat. Kok ada sayur khusus lansia? Ada yang tidak dianjurkan. Saya jadi takut salah beli, makanya saya ingin tanya dokter, apa benar ada sayur tertentu yang tidak cocok untuk orang usia saya? Waduh, cerita ibu ini pasti banyak juga yang pernah alami. Kita selalu diajarkan bahwa makan sayur itu sehat. Betul, sayur itu memang sehat. Tapi tidak semua sayur aman dimakan setiap hari oleh lansia, terutama bagi yang punya tekanan darah naik, masalah ginjal, kadar asam urat atau perut sensitif. Dan inilah yang sering membuat orang tua bingung, karena kita pikir semua sayur itu aman. Padahal ada jenis-jenis tertentu yang bisa memperberat kerja ginjal, bikin perut kembung, menaikkan asam urat, bahkan menyebabkan penumpukan zat berbahaya di tubuh. Bapak Ibu, saya jelaskan pelan-pelan ya, supaya mudah diikuti. Podcast ini kita bikin supaya orang tua tidak hanya tahu apa yang dilarang, tapi juga tahu apa yang aman dan bagaimana memilih makanan dengan bijak. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan utama. Sayur-sayur, apa saja yang diam-diam paling berbahaya bagi kesehatan lansia, terutama ginjal? Dan apa alternatif aman yang bisa Bapak Ibu pilih? Tetap bersama saya ya, dan jangan lupa tulis di komentar Bapak Ibu usia berapa dan tinggal di kota mana. Ini penting supaya kita tahu kondisi komunitas lansia di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang paling penting. Saya ingin jelaskan satu hal dulu supaya tidak salah paham. Sayur itu aslinya sehat betul. Tetapi cara pengolahan dan bahan yang menempel pada sayur itu bisa berubah menjadi racun bagi ginjal, terutama untuk Bapak Ibu berusia di atas 55 tahun. Dan inilah yang dialami banyak pasien saya. Bapak Ibu, musuh ginjal nomor satu bukan jenis sayurnya dulu, tapi cara pengolahannya. Banyak lansia di Indonesia suka sayur asin tumisan gurih atau sayur olahan yang dimasak memakai bumbu instan. Contohnya tumis kangkung yang diberi 2 sendok teh kaldu bubuk sopi sayur, tapi ditambah penyedap capcay yang pakai saus tiram, tinggi sodium, sayur lodeh yang asin dan berminyak. Itu semua sangat gurih ya, tapi justru disitulah bahayanya. Kenyataannya begini,
Bapak Ibu, satu piring tumis kangkung dengan bumbu instan bisa mengandung lebih dari 700 sampai 1000 mg garam tersembunyi. Padahal batas aman untuk lansia sehari hanya sekitar 2000 mg sodium. Jadi baru makan satu piring sayur saja, jatah garam sudah hampir habis. Banyak orang tidak menyadari hal ini karena mereka pikir, saya kan makan sayur, pasti sehat. Padahal garam dan bumbu instan yang ada di sayur itu memaksa ginjal bekerja lembur terus-menerus. Saya jadi teringat satu pasien saya namanya Bu Aminah, 61 tahun, tinggal di Tangerang. Beliau suka sekali makan tumis kangkung dan sayur SOP setiap hari. Tapi setiap masak, beliau tambahkan 1 sendok teh penuh penyedap rasa. Akhirnya beliau datang dengan keluhan kaki bengkak, sering pipis malam, badan cepat lelah, tekanan darah naik. Hasil laboratorium menunjukkan fungsi ginjal turun sampai 60%. Waktu saya tanya, "Bu, makan apa saja di rumah?" Beliau jawab, "Ya masak sayur biasa saja dokter, tumis-tumisan SOP capcay. Kan sayur sehat." Di sini permasalahannya, sayurnya sehat, tapi bumbunya berbahaya. Setelah beliau, saya minta kurangi bumbu instan. Masak hanya pakai bawang putih, garam sedikit, dan jahe tambah air putih minimal 7-8 gelas sehari. 1 bulan kemudian fungsi ginjalnya naik lagi. Kakinya juga tidak bengkak lagi. Beliau bilang, "Dok, ternyata tubuh saya itu langsung bereaksi ya begitu saya kurangi bumbu instannya." Bapak Ibu, ginjal kita itu seperti filter air. Kalau garam terlalu banyak, tubuh menahan air dan darah jadi lebih kental. Ginjal harus bekerja lebih keras menyaring darah yang lebih berat ini. Akhirnya filter ginjal rusak dan tidak bisa pulih lagi. Ini sebabnya kenapa sayur asin atau sayur tumisan berbumbu padat itu diam-diam sangat berbahaya bagi lansia. Setelah ini kita akan masuk ke musuh kedua, yaitu sayur yang terlihat sehat, tapi bisa mengganggu ginjal karena kandungan mineral tertentu yang sangat tinggi, terutama bagi usia 50 tahun ke atas. Dan jangan lupa Bapak Ibu boleh tulis di komentar di rumah biasanya masak sayur apa, supaya saya bisa bantu cek mana yang aman dan mana yang perlu dikurangi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke musuh berikutnya. Ini yang sering membuat orang tua bingung. Karena sayurnya kelihatannya sehat, warnanya hijau segar, bahkan sering dipromosikan di media sosial. Tapi tidak semua cocok untuk tubuh yang sudah berusia. Setelah 55-60 tahun ginjal jadi lebih sensitif. Apapun yang terlalu tinggi mineral tertentu bisa membuat ginjal bekerja lebih berat. Kelompok pertama yang harus diwaspadai adalah sayur tinggi oksalat. Oksalat ini zat alami yang ada di beberapa sayur, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak tubuh tidak mampu membuangnya, lalu bisa membentuk batu ginjal. Sayur yang tinggi oksalat antara lain bayam mentah atau jus bayam, daun singkong, bit hijau, kangkung mentah, sawi pahit, dan beberapa jenis daun herbal yang sering diperas jadi jus. Banyak orang bilang, "Dok, bayam kan sehat. Kok bisa bahaya?" Iya, bayam memang sehat. Tapi untuk lansia bayam kaya oksalat. Kalau ginjal sudah lemah, oksalat menumpuk, lalu membentuk kristal tajam, itulah batu ginjal. Saya teringat seorang pasien namanya Pak Hendra, 64 tahun, tinggal di Sidoarjo. Beliau rajin minum jus bayam campur apel setiap pagi, karena katanya tetangganya bilang itu bagus untuk darah. Tapi setelah 6 bulan, beliau datang dengan keluhan pinggang belakang, nyeri, urin keruh, sering buang air kecil, tapi sedikit-sedikit, dan tekanan darah tiba-tiba naik. Hasil USG menunjukkan ada batu kecil di ginjal kiri. Penyebabnya konsumsi jus bayam setiap hari. Saya jelaskan ke beliau, "Pak, sayur itu bagus, tapi tubuh lansia tidak bisa mengolah oksalat sebanyak itu setiap hari." Beliau akhirnya mengganti jusnya dengan pepaya matang atau pir, dan kondisi ginjalnya membaik setelah 3 bulan. Bapak Ibu, selain oksalat, ada juga sayur yang sangat tinggi kalium. Kalium sebenarnya penting untuk jantung dan saraf.
Tapi untuk lansia yang ginjalnya sudah tidak sekuat dulu, terlalu banyak kalium bisa membuat detak jantung tidak stabil. Sayur yang tinggi kalium meliputi bayam tomat yang dimasak terlalu lama menjadi saus pekat, bit merah, brokoli dalam jumlah besar, dan alpukat meskipun bukan sayur tapi sering dianggap sama. Kalau ginjal tidak mampu membuang kalium berlebih, dampaknya bisa berupa jantung berdebar, lemas mendadak, kram kaki, nyeri dada, bahkan pingsan. Ginjal itu tugasnya menjaga keseimbangan mineral. Kalau dimasukkan bahan yang terlalu padat, oksalat atau kalium, beban kerja ginjal naik, filter ginjal terkena tekanan, sirkulasi jadi berat, cairan tubuh tidak seimbang. Pada usia muda mungkin aman, tapi pada usia 50, 60, 70 tahun, efeknya bisa berlipat. Aduh, dokter, saya jadi ingat sesuatu. Saya ini dulu pernah ikut tren jus hijau. Tetangga saya sampai bilang kalau jus bayam itu bikin awet muda. Tapi setelah minum beberapa hari, perut saya kembung dan rasanya badan cepat capek. Ternyata memang tidak cocok ya untuk usia kami. Iya betul Bu, jus hijau itu cocok untuk anak muda, tapi bukan untuk lansia yang ginjalnya sudah sensitif. Masak sayur tetap sehat, tapi jus sayur mentah yang padat oksalat sangat berat untuk tubuh lansia. Nah Bapak Ibu, setelah ini kita masuk ke musuh nomor 3, yaitu sayuran yang sebenarnya sehat, tapi cara memasaknya membuatnya berubah menjadi racun bagi ginjal. Ini yang paling sering terjadi di dapur orang Indonesia. Tonton terus ya, supaya kita bisa cegah masalah sebelum terlambat. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Musuh ketiga ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan harian kita. Sayurnya aman, tapi cara memasaknya justru membuatnya menjadi beban berat untuk ginjal. Banyak orang Indonesia berpikir, yang penting makan sayur. Padahal cara pengolahan bisa mengubah nilai gizi, dan kadang-kadang malah membuatnya menjadi racun yang pelan-pelan merusak tubuh. Mari kita bahas satu persatu. 1. Sayur bersantan kental. Lodeh, opor, sayur gulai sayur, atau sayur santan lainnya memang lezat, apalagi nasi masih hangat, angin sore berhembus, rasanya nikmat sekali. Tetapi Bapak Ibu, santan kental mengandung lemak jenuh sangat tinggi, kalori tinggi, dan membuat darah lebih kental. Darah yang kental berarti ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaringnya. Apalagi jika disantap bersama sambal asin atau kerupuk gurih. Bagi lansia, meningkatkan tekanan darah, mempercepat penyumbatan pembuluh darah kecil di ginjal, memperberat fungsi filtrasi. Saya sering menemukan pada pasien lansia yang suka makan sayur bersantan, fungsi ginjalnya turun lebih cepat. 2. Sayur yang digoreng. Ini kebiasaan yang sangat umum, tempe goreng, tahu goreng, bakwan, sayur, bahkan brokoli digoreng tepung. Masalahnya bukan hanya minyaknya, tetapi minyak dipakai berulang, minyak memadatkan LDL, menghasilkan radikal bebas. Semua ini menambah beban detoksifikasi ginjal. Sayur yang digoreng tepung juga menyerap minyak seperti spons. Akhirnya bukan makan sayur, tapi makan minyak. 3. Sayur yang dimasak dengan bumbu instan. Ini juga musuh besar. Bumbu instan seperti bumbu sayur lodeh kemasan, bumbu sope instan, bumbu capcay, sachet kaldu bubuk. Semuanya mengandung sodium tinggi dan zat aditif yang membuat ginjal kerja lembur. Saya punya satu pasien namanya Bu Sumarni, 58 tahun, ibu rumah tangga di Bekasi. Beliau suka sekali memasak, tapi hampir semua masakannya pakai bumbu instan. Suatu hari beliau datang dengan keluhan mudah capek, wajah pucat, kaki bengkak, sering pipis malam. Hasil lab menunjukkan fungsi ginjalnya hanya 55%. Setelah beliau kurangi semua bumbu instan dan kembali ke bumbu dapur alami, seperti bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, fungsi ginjalnya perlahan membaik. Beliau bilang, "Dok, masakan saya jadi lebih sederhana tapi badan saya jauh lebih ringan." 4. Sayur yang dimasak terlalu lama. Ini terjadi di banyak rumah Indonesia. Sayur seperti sawi, bayam, kangkung, brokoli
Kalau direbus terlalu lama, akan kehilangan nutrisi lalu menyisakan zat yang bisa memicu gas kembung, bahkan meningkatkan radikal bebas. Untuk lansia yang perutnya sensitif atau ginjalnya lemah ini makin memperberat kondisi. Cara aman rebus cepat tumis sebentar saja, jangan panaskan sayur berkali-kali, karena nitratnya berubah menjadi nitrit yang berbahaya. Aduh, dokter, saya jadi merasa bersalah sendiri. Soalnya kalau masak lodeh saya pakai santan agak banyak supaya rasanya gurih. Dan bumbu instan itu memang saya sering pakai karena praktis. Tapi sekarang saya mengerti kenapa badan saya kadang terasa berat dan sering pegal-pegal. Tidak apa-apa, Bu, yang penting sekarang sudah tahu. Mengubah pelan-pelan saja sudah sangat membantu. Tubuh lansia itu sensitif, tapi juga bisa pulih kalau dijaga dengan benar. Setelah ini, Bapak Ibu kita akan masuk ke musuh nomor 4 sayur dan makanan yang kelihatannya segar, tapi ternyata mengandung gula atau bahan tambahan yang bisa membuat ginjal cepat rusak. Bagian ini penting karena banyak yang tidak sadar bahwa minuman dan makanan yang manis justru memperberat kerja ginjal jauh lebih cepat dibanding makanan asin. Tetap bersama saya ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sampai ke musuh ginjal nomor 4 dan 5. Dua kelompok ini adalah penyebab paling cepat membuat ginjal rusak pada lansia, tetapi sayangnya sering dianggap sepele karena terlihat seperti makanan sehari-hari. Mari kita bahas dengan sangat pelan dan jelas supaya Bapak Ibu mudah mengikuti. Musuh ginjal nomor 4, minuman manis, soda, dan minuman energi. Bapak Ibu, ginjal kita sangat sensitif terhadap gula. Bila setiap hari kita konsumsi minuman manis, maka gula naik cepat darah, jadi lebih kental tekanan ginjal naik, pembuluh darah kecil di ginjal rusak pelan-pelan. Contoh minuman yang berbahaya soda seperti cola, Sprite, Fanta, teh botol manis, kopi, susu kemasan, minuman energi, minuman fruktosa tinggi, es teh yang ditambahkan 45 sendok gula. Semua ini bukan hanya membuat gula darah naik, tetapi juga mengandung asam fosfat, zat yang memaksa ginjal bekerja ekstra untuk menetralkannya. Saya punya satu pasien namanya Pak Joko, 59 tahun, dari Bekasi. Beliau minum minuman energi setiap hari karena katanya agar kuat kerja. Tapi 6 bulan kemudian beliau mengalami fungsi ginjal turun 50%, gula darah naik, pinggang sering sakit dan cepat lelah. Begitu beliau stop minuman energi dan soda, lalu ganti dengan air putih dan air kelapa, kondisi tubuhnya membaik drastis. Beliau sampai bilang, "Dok, ternyata selama ini saya cuma merasa bertenaga karena gula bukan energi yang sebenarnya." Musuh ginjal nomor 5, makanan olahan dan jeroan. Ini dia musuh besar lainnya. Makanan yang termasuk kelompok ini: sosis, bakso, instan, nugget, kornet, dendeng, kemasan jeroan, seperti hati, ampela, usus babat. Masalah utamanya 2. Tinggi purin-purin dipecah menjadi asam urat. Kalau ginjal tidak kuat lagi membuang purin, maka asam urat menumpuk dan membentuk kristal tajam di ginjal. Tinggi protein olahan, ginjal bekerja keras membuang limbah protein yang disebut urea. Semakin banyak makanannya, semakin banyak urea yang harus dibuang. Ini memperberat ginjal lansia secara ekstrim. Pasien saya yang lain, Pak Hendra, 63 tahun, pensiunan bank, hobi makan bakso dan sate jeroan hampir setiap hari. Hasilnya asam urat melonjak, sering pipis, batu pinggang, nyeri hebat, dan ginjalnya menurun sampai 60%. Setelah beliau stop jeroan dan ganti dengan ikan segar, ayam kampung tanpa kulit, tahu tempe rebus atau kukus, kondisinya membaik perlahan. Beliau bilang dengan nada menyesal, "Dok, dulu saya pikir makan enak itu nikmat. Sekarang saya sadar sehat itu jauh lebih nikmat." Bapak Ibu, saya ringkas, minuman manis membuat darah kental. Soda mengandung gula dan asam fosfat. Jeroan dan daging olahan membuat ginjal kewalahan membuang urea dan purin. Kalau dikombinasikan, efeknya seperti ginjal dipaksa bekerja 24 jam tanpa istirahat.
Apalagi untuk Bapak Ibu usia 55 maupun 70 tahun, fungsi ginjal sudah menurun alami pembuluh darah, lebih rapuh tekanan darah, lebih mudah naik. Karena itu makanan dan minuman tadi menjadi sangat berbahaya. Aduh, dokter, saya jadi makin paham sekarang kenapa badan saya kadang pegal, kadang terasa berat. Soalnya kalau sore, saya sering minum teh manis dan minggu lalu saya makan bakso 2 kali. Ternyata itu sama sekali tidak baik untuk usia saya ya. Betul, Bu. Tapi tidak apa. Apa yang penting Ibu sudah mulai sadar dan mau memperbaiki. Tubuh lansia itu unik sensitif, tapi juga mudah membaik kalau dirawat pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membahas 5 musuh ginjal paling berbahaya, di bagian terakhir nanti saya akan jelaskan tanda-tanda awal ginjal, mulai rusak sayur dan makanan yang aman untuk lansia, cara makan mingguan yang benar, dan langkah kecil yang bisa langsung Bapak Ibu lakukan setelah menonton podcast ini. Bagian terakhir ini sangat penting, karena banyak orang baru sadar setelah terlambat. Tetap bersama saya ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kita sudah membahas 5 musuh ginjal, sekarang saatnya membahas apa yang bisa Bapak Ibu lakukan mulai hari ini untuk melindungi ginjal di usia lanjut. Saya akan jelaskan langkah demi langkah pelan-pelan. 1. Tanda-tanda awal ginjal mulai bermasalah. Banyak lansia tidak sadar ginjalnya bermasalah karena gejalanya halus sekali. Ginjal itu organ yang sabar, tidak mengeluh sampai kerusakannya sudah parah. Maka perhatikan tanda-tanda berikut: sering buang air kecil malam hari 3-5 kali. Atau lebih urin berbusa seperti sabun, tidak hilang-hilang kaki bengkak. Terutama sore hari pinggang pegal tanpa sebab jelas, mudah lelah. Padahal aktivitas sedikit mual pahit, di mulut atau badan terasa berat. Jika Bapak Ibu mengalami 3 atau lebih, segera periksa. Semakin cepat diketahui, semakin mudah diperbaiki. 2. Makanan aman untuk lansia yang ingin melindungi ginjal. Sekarang kita masuk ke solusi yang menyenangkan. Banyak orang takut ketika saya bilang, jangan makan ini. Tapi sebenarnya ada banyak makanan yang aman dan justru membuat tubuh terasa lebih ringan. A. Sayur aman untuk lansia: brokoli rebus, cepat sawi hijau, pakcoy, labu siam, wortel rebus, bayam matang, bukan jus bayam buncis. Kuncinya masak cepat, jangan pakai bumbu instan dan jangan terlalu asin. B. Buah aman: apel kupas, pir matang, pepaya, anggur merah secukupnya, semangka, melon. C. Protein yang aman: ikan laut segar, ayam kampung tanpa kulit, tempe kukus atau tempe goreng kering, telur rebus, bukan telur dengan saus asin atau MSG. D. Minuman terbaik: air putih hangat, minimal 7 dan 8 gelas sehari. Air kelapa muda seminggu 2 kali. Wedang jahe tipis, tanpa gula, teh herbal ringan. 3. Pola makan mingguan yang mudah diikuti lansia. Saya ingin memberikan pola sederhana yang banyak membantu pasien saya. Minggu pertama, kurangi mie instan. Jika biasa makan 3 kali seminggu, turun menjadi 1 kali atau stop total. Minggu kedua, stop bumbu instan, ganti dengan bawang putih, jahe, kunyit, kemangi. Minggu ketiga, stop minuman manis, ganti dengan air putih atau air kelapa. Minggu keempat, kurangi makanan kaleng, get, jeroan. Mulai biasakan masak sendiri dengan bahan segar. Kalau perubahan dilakukan pelan-pelan, tubuh akan mengikuti tanpa stres. 4. Pesan penting dari tubuh lansia. Bapak Ibu, tubuh ini sudah menemani kita selama puluhan tahun. Jantung berdetak 100.000 kali sehari. Tanpa minta izin, paru-paru bernafas ribuan kali, ginjal menyaring 180 liter darah setiap hari tanpa komplain. Sekarang saatnya kita membalas jasa tubuh kita. Percayalah, tidak ada makanan seenak apapun yang sebanding dengan kesehatan. Apalagi kalau harus duduk di kursi cuci darah 3 kali seminggu selama berjam-jam. Dok, saya merasa beruntung sekali bisa ikut podcast ini. Sekarang saya paham kenapa kemarin di Nong Try Sayur orang itu bilang ada bagian sayur khusus lansia.
Saya pikir semua sayur aman. Ternyata memang ada yang harus dikurangi. Mulai hari ini saya mau masak yang lebih sederhana dan alami. Terima kasih banyak ya, Dok. Saya yang berterima kasih, Bu. Ibu mewakili banyak sekali penonton yang mungkin selama ini bingung dan takut salah makan. Semoga Ibu selalu sehat dan panjang umur. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau podcast ini bermanfaat, tolong like video ini, share ke keluarga atau grup WA supaya semakin banyak yang terbantu. Dan jangan lupa subscribe ke 7 Menit Menuju Sehat agar tidak ketinggalan informasi penting setiap minggu. Tulis juga di komentar, saya dari kota, dan hari ini saya akan mengubah kebiasaan. Saya ingin lihat semangat Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Sebelum saya tutup, saya ingatkan satu hal penting. Informasi ini bersifat edukasi. Jika Bapak Ibu sudah punya penyakit ginjal, tekanan darah, atau diabetes, tetap konsultasikan ke dokter yang menangani Bapak Ibu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.